Ketika Deddy Mulyadi ingin mengatur dan membenahkan penyelewengan dana hibah, banyak stigma yang mengatakan Deddy Mulyadi adalah anti-Islam. Berikut jawaban KDM terkait dana hibah. Yang menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong? Ya harusnya. Ada yang resmi, lembaganya ada. Tapi dari yang resmi lembaganya ada yang 100% bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hanya 70%, ada yang 50%, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Gubernur, silakan gunakan forum saya ini untuk menyampaikan apa yang harus Anda jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, ini alasannya lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah ini apa, sejak kapan, siapa yang memberi, dan untuk apa, itu silakan digunakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kan hibah-hibah ini didapat karena akses politik dan akses kekuasaan. Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan. Sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, tempatnya itu-itu juga, dan mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaannya tidak mendapat. Saya kan ngalamin jadi bupati dulu, pernah di-nolin dapat bantuannya. Anda pernah mengatakan di sini? Iya. Dan itu berulang. Ketika saya tidak jadi bupati pun pernah juga tidak nol juga tuh daerah Purwakarta itu tidak dapat. Artinya tidak dapat hibah kayak orang lain, bantuan keuangan kayak orang lain gitu loh. Hanya mandatori saja yang dapat. Dari catatan yang kami terima dengan langkah-langkah Anda ini termasuk ya pada lembaga-lembaga yang tadi itu Anda dihajar kiri kanan itu termasuk dari kekuatan politik itu. Bagaimana Anda bereaksi dari situasi itu? Ya saya tidak bereaksi apapun. Ya saya nikmatin aja seluruh prasangka itu, praduga itu, dan tuduhan misalnya saya tidak akhlakul karimah, saya berbuat kezaliman, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi saya akhlakul karimah itu justru terwujud dalam sistem pengelolaan anggaran yang baik. Kalau anggaran ini bermanfaat bagi kepentingan publik, bisa menolong orang-orang miskin bisa sekolah, bisa berobat dengan baik di rumah sakit, bisa mendapat layanan hukum, bisa rumahnya mendapat perbaikan, infrastruktur jalannya dibentuk, air bersihnya mengalir, listriknya menyala, transportasi publiknya terbangun, bagi saya itulah akhlakul karimah. Tetapi kalau walaupun atas nama akhlakul karimah kemudian dana diterima tidak bisa dipertanggungjawabkan, digunakan pada hal yang tidak semestinya, menurut saya tidak akhlakul karimah. Sesimpel itu ya. Nah ini kan ada mindset pemahaman agama yang harus mulai diarahkan pada substansi, bahwa agama itu tugas utama orang yang menjalankan nilai-nilai agama kan berbuat adil.